Oke, kita lanjutkan. Tadi kurang enak ya, ntar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di Al-Fatihah. Terakhir kita sudah sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita bahas di Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, untuk ayah bunda yang menyimak, jadi ini lebih ke targetnya sharing-sharing ya. Sharing-sharing tentang mengaji anak-anak. Karena sekali lagi basic saya ulang-ulang itu adalah guru ngaji di TPQ anak-anak. Jadi ini sharing mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan mungkin bisa jadi tips-tips nanti ya. Untuk ngajarin anak di rumah. Ada beberapa anak yang saya temui kasusnya banyak ya. Jadi ada yang nggak bisa bilang S, nggak bisa bilang Z, maksudnya speech delay gitu, agak cadel. Nah, atau menjelaskan beberapa tentang Al-Fatihah itu agak kesusahan. Kita mulai, kita lanjut di Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kemarin sudah di A'udzubillah sama Bismillah, kita sekarang di Alhamdulillah. Nah, untuk mempermudah, saya biasanya menggunakan huruf Latin, jadi dirubah menggunakan huruf Latin bahasa Indonesia lah ya. Ini yang kedua, goyang-goyang ya. Oke, biasanya saya rubah jadi al supaya dia. Karena ada anak-anak itu yang sudah ngerti alfabet, tapi dia belum ngerti baca Arab ya, hijaiyah. Jadi saya bantu dengan pakai huruf Latin kayak gini. Jadi supaya dia cepat ya, maksudnya paham. Karena biasanya kalau rame-rame gitu, anak-anak baca Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin ya, biasanya sambil teriak-teriak tuh dia bacanya gitu. Jadi kadang hurufnya itu ngasal. Karena ya nggak nyalain, mereka kan belum tahu hurufnya kayak gimana. Jadi kita yang dewasa ya nyontoinnya yang harus yang benar gitu. Nah, ini terutama nih ayah bunda yang menyimak di sini nanti kalau sebisa mungkin itu mencontohkan yang benar. Jadi nggak perlu dulu di awal mereka harus paham teksnya karena memang mereka belum bisa baca, tapi kita nyontohin benar. Kita mulai ya. Alhamdu. Nah, nanti kalau mereka belum bisa ini tapi sudah bisa baca alfabet, arahkan aja ke sini. Alhamdu, di sini kan alhamdu. Nah, hanya ini saya biasanya menggunakan H kecil bukan H kapital. Karena ini menandakan ini H kecil. Waalaikumsalam. Siap, udah. Nah, ini pakai H kecil ya. Alhamdu. H kecil itu biasanya saya bilangnya itu H pedas. Ya, yang tulisannya kayak gini. Atau saya biasanya kasih kode itu sama anak-anak pakai pedas. Kenapa H pedas? Itu H-nya itu kayak orang kepedesan. Nah, gitu. Jadi hanya pedas. Alhamdu, jangan alhamdu ya. Kita lanjut. Nah, tapi sebelum itu di sini ya, tadi saya kelupaan ini.
Al ini jangan sampai mantul. Alhamdu ada e-nya di sini. Jangan ya. Alhamdu tapi dia seperti ada jembatan. Alhamdu ngalir. Alhamdu. Nah, baru kita lanjut. Jadi dipisah-pisah aja ya nanti untuk kita karena targetnya si bocil-bocil ya. Jadi dipisah-pisah aja supaya mereka nggak bingung gitu. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, bentar ya. Lillahi. Lil. Alhamdulillah. Lil. Lil. Lanya panjang. Alhamdulillahi. Nah, saat hi ini barulah dia pakai h pedas. H besar. H besar atau saya biasanya menyebutnya itu h ketawa. Jadi h ketawa. Kalau ini h pedas. Ya, yang ini h pedas, ini h ketawa. Kenapa saya bilang ketawa? Karena anak-anak lebih mudah paham dia. H besar, H kecil juga mereka apa sih bedanya H besar, H kecil gitu. Kadang bingung ya kalau di anak-anak di kelas 1 SD, TK gitu. Jadi saya mengistilahkan H ketawa. Hahaha, hahihu. Nah, jadi ini kan. Alhamdulillahi. Nah. Oke, kita lanjut. Rabbi. Nah, biasanya saya sukanya dipisah biasanya ya. Saya pisah supaya mereka kenapa? Enggak. Rabbi pisah. Rabbi. Waalaikumsalam yang menyapa. Nah, ini kan Rabbi di sini ya. Nah, di sini ada L-nya nanti Rabbil. Kita lanjut ke alamin. Nah, ini hati-hati di alamin. Nah, ini kan ada tanda petik di atas ini untuk mengistilahkan huruf ain. Ya, atau ain. Oke. Rabbil jadi ikut gabung, siap kakak Puji. A-nya panjang 2. Oke, karena ini udah dikasih 2 A jadi panjang. Min. Nah, Waalaikumsalam semua menyapa. Jadi nanti untuk bocil-bocil mereka kalau sudah bisa baca alfabet, nah jadi dibantu dengan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena ada yang baca gini. Dia baca itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah gitu. Karena kan rame-rame tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi alnya ini kadang mantul ya. Alhamdulillah. Pakai H besar lagi di sini. Padahal ini H pedas atau H kecil. Alhamdulillahi. Hanya baru di sini besar. Rabbil Alamin. Nah, coba nanti dibantu bocil-bocilnya ya Bunda yang menyimak menggunakan visual tulisan supaya mereka mudah mengerti. Ya. Saya shot yang susah. Oke, Bunda Fauria. Ntar ketemu ada huruf shot ya di huruf berikutnya. Nanti kita sambil bahas. Kita lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Alhamdulillah, ini gampang ya. Jadi ini tulisan aslinya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, kita lanjut ke Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini hati-hati ya. Jadi pernah saya nemuin kasus juga nih, Ar-Rahman ini dia panjangnya dibacanya Ar-Rahman. Jadi bacanya tuh bukan Ar tapi A. Mana saya tulis versi salahnya di sini ya. Dia bacanya Ar-Rahman. Nah ini versi salahnya nih. Ya, bukan Ar-Rahman tapi R-nya double. Roh pakai H kecil. Nah masalah dia nanti penyempurnaan masih bergetar banyak kan. Kalau ro itu ro bergetarnya itu sedikit, beda dengan R-nya Indonesia kan roh. Nah dia bergetarnya banyak. Itu nggak apa-apa, biarin dulu. Yang penting dia nggak bacanya Ar-Rahman. Yang penting nggak ini dulu step-stepnya ya. Jadi pastikan dulu dia tidak baca Ar-Rahman tapi Ar-Rahman. Masalah penyempurnaan pembacaan hurufnya itu nanti kita sambil latih. Ar-Rahman panjang. Ini pakai H pedas. Ini H kecil atau H pedas. Ar-Rahmanir. Nah sama nih. Ini juga sering terjadi kasus pas nirrohma. Ini yang di sini Ar-Rahman. Mereka bacanya tuh Nirohim. Jadi ni-nya dipanjangin. Di sini yang versi salahnya ya. Nirohim. Nirohim mereka bacanya. Salah. Yang benar nir. Ya, pakai R double. Nirohim pakai H pedas juga. Ini pakai H pedas. H kecil atau H pedas. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita kalau pakai tulisan gini, saya ya lebih ke saya tuh sering terbantu alhamdulillah mendikte Al-Fatihah ke bocil-bocil, ke anak-anak. Karena mereka kan kalau disuruh baca sendiri nggak tahu juga nih huruf-hurufnya apa. Kan belum ya, mereka masih krok 1, 2, 3 gitu. Masih belum. Jadi dibantu. Tapi kalau baca alfabet mereka sudah pintar-pintar biasanya. Nah, jadi arahin aja ke sini. Jadi mereka akan merasa gampang. Ini yang ketiga ya. Ar-Roh. Nah, pakai roh. Nah, ada efek pedesnya. Saya bilangnya gitu. Ar-Rahman. Ini berarti A-nya 2, berarti panjang. Nirrohim. Hati-hati jangan sampai dia membaca Nirrohim. Ni-nya panjang. Nah, dicek dulu di sininya. Kalau ininya sudah tidak panjang, sudah ke nirro, walaupun dia nirrohim gitu. Nirro masih R-nya tebal getarannya Indonesia banget. Nggak apa-apa ya, yang penting dia nggak salah baca dulu. Pelan-pelan. Kita lanjut yang keempat. Nih. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi shot ya, ntar kita ketemu di sini shot. Maliki yaumiddin. Nah, kalau ini cukup mudah karena hurufnya tidak ada mirip-mirip. Ya, jadi nggak peluang tertukarnya sedikit. Kita tulis aja. Ya, sini tulis aja. Maliki yau. Nah, sebisa mungkin kalau misalkan perlu itu dipisah-pisah aja biar mereka kebayang. Middin. Maliki yaumiddin. Cukup mudah yang ini. Ya.
Kita lanjut yang kelima. Ini kita lihat dulu tulisannya. Nah, di sini Iyaka. Nah, di sini sering banget si kecil itu bacanya tuh Iyaka. Nah, jadi I-nya yang dipanjangin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi bacanya tuh I-nya dipanjangin. Nah, terus gimana kita mendiktenya? Diktenya gampang. Jadi kita tulisin ke mereka, Y-nya double. Iya. Nah, iya, Y-nya panjang. K. Nah, iya, Kak. Jadi bukan I. Jadi yang versi salahnya iya, Kak. Jadi bukan I-nya yang 2 kali, tapi Y-nya yang 2 kali. Iya, karena. Nah, ini anak kasih tanda petik sebagai pengganti ain. Ya, sebagai pengingat kita kasih ada tanda ain di sini. Nah, budu. Jadi ain mati. Ain mati. Nah, ingat. Sebagai penanda untuk yang pendiktenya. Ustaz, maaf saya selalu kesulitan baca ain. Ain itu kayak, saya bilangnya ke anak-anak tuh kayak orang ngeden, Bunda. Ya, jadi maksudnya ngeden itu gimana? Supaya dia tahu aja dulu sumber suaranya. Sumber suaranya tuh di tenggorokan tengah. Coba posisikan kayak lagi ngeden. Nah, itu tempat keluarnya ain. Nanti tinggal didorong aja suaranya. Jadi suara kayak kecekek seperti orang ngeden. Tambahin A. Jadi dicampur. Didorong suaranya. Ya, sambil dicoba ya. Tadi siapa? Mama Cece. Sambil dicoba. Iya karena. Nah, baru kita kasih tanda apa ini, biasanya bilangnya jembatan ngalir. Jadi supaya enggak terputus. Iya karena budu, bukan nak budu, tapi nah. Jadi ada ngalirnya dia. Kasih jembatan. Saya bilangnya gitu. Saya kadang menggunakan pokoknya bahasa yang mereka tuh paham langsung maksudnya itu apa. Kalau secara istilah nih, istilahnya tadi insya Allah udah pada tahu ya. Nah, budu ain mati itu termasuk dalam huruf yang bersifat bainiyah. Bainiyah itu apa? Antara rokhwah dan syiddah yang mengalir tidak sepanjang rokhwah dan juga tidak terputus seperti syiddah. Kalau dijelasin gitu mereka pasti nggak ngerti. Nah, saya langsung mensederhanakan aja. Kayak ada jembatan ya, jadi harus ngalir dia. Nah, budu, nggak boleh nak budu. Nah, gitu. Nah, budu. Ya, jadi panjang. Pertengahan tawasud, iya betul. Tawasud atau beniyah. Iya karena budu. Nah, baru nanti sambung lagi. Wa iya. Nah, pakai i-nya double. Wa iya. Panjang ya-nya 2. Ka. Nasta. Ada petik. Ain. Kenapa ada petik? Karena dia pakai ain. Ya, pakai ain. Jadi iya karena budu wa iya kanastain. Nah, ini kadang nasnya dibaca yang di sini. Nas itu ada yang membaca nas, aneh-aneh. Jadi ya si kecil, si bocil-bocil kan tergantung dia pendengarannya tuh dengarnya kayak gimana. Apalagi kan bacanya rame-rame. Jadi mereka nggak tahu teks aslinya. Iya karena berdua, iya karena stain. Jadi ada yang baca nash, ada yang baca nas, ada yang baca nas.
nas. Nah, jadi kita arahkan, kita dikte supaya benar. Nas seperti bilang nanas. Ya. Nasta'in atau panas, nanas. Biasanya saya arahkan ke situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini biasanya bacanya nasta'in. Ujung lidah sejajar bibir bawah. Ya, betul. Nah, itu dah. Nasta'in. Nah, itu dah. Betul sekali Ustazah. Secara teori memang seperti itu ya. Ujung lidah sejajar bibir bawah. Nah, cuma si bocil jadinya karena belum ngerti. Jadi saya ya itu pakai bahasa yang disederhanakan aja. Nasta'in. Seperti bilang nanas ya. Langsung ngerti dia kalau bilang nanas. Nasta'in. Nah, terus ainnya jangan i, bukan a i u tapi a i u. Nasta'in. Tekan ya di tenggorokan tengahnya kayak orang ngeden. Nasta'in. Ya, biasanya saya pembahasannya seperti itu. Hanya untuk dengan bertujuan supaya ketika didikte dia sesuai dengan kaidah bacaannya walaupun dia belum bisa membacanya. Jadi istilahnya kan talaki. Seperti itu. Oh. Apa? Oh iya. Itu ya toko jalput aja. Ini kan tadi hapus. Kita lanjut ya. Maaf ya tadi ada tamu dikit, ada yang. Kita lanjut di nih. Ihdinas. Nah, ini kita lanjut di ihdinas. Goyang-goyang ya. Ininya tripodnya nih. Goyang-goyang. Sorry ya. Kita lanjut di ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini nanti ketemu shad ya. Nah, kalau anak-anak biasanya gimana? Ihdinas siratal mustaqim kan gitu kadang. Ada yang baca, yang penting pertama target kita tuh kalau ke bocil-bocil, ini pengalaman saya ya, yang penting tidak ada huruf yang ketukar. Gitu. Masalah dia nanti penyempurnaan cara bacanya, makhrajnya nanti kita sambil latih. Pakai H kapital itu berarti menggunakan H besar atau H ketawa. Saya lebih sering menggunakan istilah H ketawa. Karena kalau H besar mereka juga belum kebayang tuh H besar tuh gimana. Kalau H ketawa langsung kebayang mereka. Ini kasus di murid saya ya. Bukan berarti menggeneralisir semuanya. Ha hi hu ha 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 ha. Nah, pas ini Jadi bukan ke H kecil atau H pedas Ya, kalau H pedas kan gitu. Kalau H besar ha 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 ha. Nah, gitu. Assalamualaikum Ustaz, bisakah live hari ini tentang Al-Fatihah dibuat rekamannya? Insya Allah ya, habis ini nanti mungkin saya download rekaman live-nya, saya upload di mana ya? Di YouTube kali ya. Di YouTube. Dot sama shot agak susah mau naik pangkal lidahnya. Pas banget. Ini habis ini kita kan bahas ini nih. Ke shot ya. Ini pas banget sekalian. Ihdi. Nah, pakai H ketawa. Ihdi. Dipisah aja ya. Biar mereka pelan-pelan latihannya. Si anak-anaknya. Ihdi. Nasi. Nah, ini masuk ke shot. Nas. Ini ke shot. Nah, shad. Kalau shad, nanti saya akan bilang ke mereka, nanti baca pas shad, usahakan dia ada tebal. Efek tebal. Tebalnya belum, biasa bilang gitu. Jadi bukan nas, ini yang versi salahnya ya. Versi salahnya itu nas, pakai sin. Nah, itu salah. Atau nash, itu pakai shin. Nah, ini salah.
Biasanya kedua ini aja sih yang dipakai anak-anak ya. Ihdinas atau ihdinash. Harusnya ihdinas. Nah, untuk shod ini tebal ini gimana sih caranya? Ini agak panjang dikit ya, tapi ini stepnya saya buat di lembaran baru stepnya. Stepnya jika perlu silakan disimak. Stepnya shod itu kita buat shod. Nah ini short itu kalau kita rumuskan ya, asik rumuskan ya. Seperti ilmu matematika sama seperti kita bilang sa tapi ditambah tebal. Ditambah tebal. Nah sa yang dibuat tebal. Tebalnya itu caranya gimana? Caranya adalah lidah belakang. Lidah belakangnya itu dinaikkan. Nah, lidah belakang naik. Nah, tapi bila sebut huruf dot, pipi kiri mesti kembung sebelah kiri. Boleh Ustaz? Nah, kita bahasnya. Nah, lidah belakang naik. Yang jadi pertanyaan, lidah belakang naik itu kayak gimana? Kan gitu. Oke, kita pindah posisi. Nih. Lidah belakang yang naik, mana HP satu lagi, adalah sebutnya dari huruf ko. Untuk ngelihat ya, ini selalu diulang-ulang supaya benar-benar nanti teringat. Ambil senter, ambil cermin atau video selfie. Kelihatan nggak? Ko, 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 ko. Nah itu. Ya, pangkal lidah atau karena kadang si bocil nggak ngerti pangkal ya, pangkal lidah. Jadi saya nyebutnya itu lidah belakang. Ko, ko. Ini yang depan, tengah, dan itu belakang. Ko, 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 ko. Nah itu. Jadi saya biasanya nunjukin gitu. Nih coba lihat ya. Saya senterin ke mereka gitu. Jadi lidah belakangnya naik kayak gitu. Nanti latihannya itu dari ko. Tadi udah pada lihat ya. Kan tadi huruf ko. Nih. Huruf ko itu seperti huruf ki Indonesia tambah lidah belakang. Ya, lidah belakang yang naik. Nah, sekarang bayangkan huruf so itu lidah belakangnya naik tapi campur sama huruf sa. Jadinya fo, fo. Nah, terus kalau huruf lo gimana? Nah, bayangkan seperti kita bilang huruf da, baca da, ditambah lidah belakang naik. Lidah belakang yang naik. Nah, ditambah, ini sebenarnya ada lagi sih, gigi geraham. Nah, gigi geraham. Bayangin, jadi so. Ini sebenarnya ini alurnya ya. Alurnya belajar dari ko dulu. Ko pakai cermin biar kelihatan lidah belakangnya naik. Kalau sudah berhasil lidah belakang naik, nah lidah belakangnya tetap dipakai ganti sama huruf sa atau s. Ini kan huruf ki. Ko so ko so. Ko so ko so ko so. Nah, ko lo ko lo. Nah, gigi geraham tuh maksudnya apa nih? Gigi tepinya tempelin di gigi geraham. Lo, lo, boleh kiri, boleh kanan. Lo, lo, lo. Ya, biasanya kalau kembung, lo, ya. Sebenarnya sih nggak pakai kembung aja bisa. Tapi kalau masih semaksimalnya sampai di kembung ya pakai aja nggak apa-apa. Yang penting bisa membedakan lo sambil dilatih gitu maksudnya. Tapi mulai kebayang ya. Kalau dua-duanya harusnya bisa, cuma saya yang belum bisa kayaknya untuk mahir banget pakai dua-duanya. Lo, ya.
Kadang lebih nyaman di kanan saya nih, tapi kalau di kamera kelihatan kiri. Lo, wala lo, ke kanan. Ya, tapi kalau dua-duanya sih sambil dilatih terus sih saya. Tapi belum mahir banget kalau dua. Lo, ya seperti itu. Tapi mulai kebayang ya bunda ayah bunda semuanya. Jadi terus sekali lagi yang mana? Lo. Ini diginiin maksudnya biar kelihatan ya. Tapi kalau aslinya kan enggak ya. Walallah. Nah, lo. Ini kan lo nempel di gigi geraham. So. Koso, koso. Jadi latihnya dari ko. Koso, koso. Kolo, kolo. Nah, jadi kan lidah belakangnya itu tetap naik dia. Jadi koso. Ini anggap ini lidah paling belakang. Koso, koso. Nah, gitu. Kira-kira paham bunda, ayah bunda yang menyimak? Kalau belum paham saya ulangin lagi. Bisa jadi sebagai bahan evaluasi saya ya. Berarti saya menyampaikannya masih kurang sederhana gitu. Saya harus cari lagi bahasa yang lebih sederhana lagi. Saya masih belum. Nah, lidahnya hanya nempel ya, nggak keluar. Iya, nempel. Nempel. Nah, insya Allah paham. Saya masih belum. Oke, tadi ulang. Bedanya zo sama do. Nah, karena bahas short, jadi lari ke semua huruf tebal. Oke, kita bahas. Kalau zo, pertama dari ko dulu ya. Sambil dilatih coba semuanya ko. Ko itu ki yang tambah lidah belakang. Tadi ko. Kalau so, s atau sa yang ditebalkan dengan mencara lidah belakang naik sama seperti ko. Kalau lo seperti kita bilang da, terus lidah belakangnya ikut naik. Lo, da, lo. Nah, kalau zo, nih zo yang gini, zo. Biasanya kita tulis dengan simbol Z H O, zo. Ya. Bagaimana caranya? Itu sama seperti kita bilang za, bukan za ya, jangan za, bukan za, tapi za. Za itu adalah, nah, za itu seperti kita bilang z, za tambah ujung lidah. Maksudnya ujung lidah gimana? Nih, za. Za, bukan za, bukan zebra ya, tapi za. Pakai z. Bilang za, tapi ujung lidahnya ikut maju dikit. Za. Nah, kalau zo gimana? Nah, za yang ditebalkan. Nih. Za ditambah tebal atau lidah belakang yang naik. Lidah belakang. PR-nya sebenarnya sih di lidah belakang ya. Kalau lidah belakangnya naik, semuanya ikut naik. Semuanya ikut tebal. Ya, secara teori memang seperti itu. Ujung lidah ke atas gigi seri atas. Nah, betul sekali. Tapi saya kenapa sangat jarang menggunakan istilah itu karena terbawa akhirnya ya, karena saya setiap harinya hampir tiap harinya tuh ketemunya bocil-bocil. Jadi dia kan nggak ngerti tuh ujung lidah ke atas gigi seri atas. Nah, itu dia nggak ngerti. Jadi langsung aja saya tunjukin biasanya. Lidahnya keluarin dikit, sentuhin sama gigi yang di sini ya. Za. Sambil bilang Z, zebra. Za. Tapi pas bilang za, lidahnya dimajuin. Za. Nah, biasanya gitu. Za. Itu sudah bagus ya Bunda Ustazah. Saya teori bisa, kalau praktek susah. Karena dari teori itu juga nanti mempermudah prakteknya. Za. Nah, pas zo gimana? Nah, za tadi ditambah lidah belakang. Zo. Ini anggap lidah belakang. Zo. Waduh, lupa lagi bawa alat peraganya. Biasanya saya nyiapin alat peraga lidah gitu. Kelupaan tadi.
Nah gitu. Jadi dha ini adalah kita kembali lagi. Dha ini adalah za ditambah lidah belakang yang naik. Gitu. Sudah apa susah maksudnya? Susah angkat lidah belakang apa sudah? Kalau sudah tinggal ganti. Jadi tinggal ganti huruf Z. Pokoknya ini Z, ini D, ini Q, ini S. Satu lagi apa? T, huruf T. Huruf Po. Ini sama seperti kita bilang T. Ya. Ta. Yang gini. Ta ditambah lidah belakang. Ya. Talpo. Nah, gitu. Jadi PR-nya sebenarnya sih di lidah belakang. Kalau lidah belakangnya sudah naik, tinggal ganti huruf dasarnya semua. Jadi S, jadi Z, jadi T, jadi D, jadi R, jadi G, jadi H, jadi H, gitu. Jadi yang kedengeran seperti O itu loh, semua PR-nya adalah lidah belakang. Jadi kalau O-nya Indonesia tuh pakai bibir. O, tapi O-nya hijaiyah itu pakai lidah belakang. Kha, gha, ra, ya. Allah. Nah, itu pakai kan kedengaran seperti O, itu pakai belakang. So, lo, to, zo. Nah, gitu. Lidah belakang atau lidah kiri dan kanan? Kalau yang tebal tadi lidah belakang, pangkal lidah atau lidah belakang. Jadi naik dia kayak gini. Mungkin ada yang baru masuk. Nih nanti disenterin ya. Kok, 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 kok. Nanti sebutnya kok. Kok, kok, kok. Nah gitu. Lidah belakangnya tuh main gitu dia. Nah itu yang bikin dia terdengar jadi O. Kalau kho tuh kayak orang berdeham. Kho, kho, kho. Bukan seperti yang ngorok berlebihan ya. Kho, terlalu berlebihan. Seperti orang berdeham. Kho, kho, khi, khu. Nah, kayak orang berdeham. Kalau gho itu seperti orang kumur-kumur. Pernah kan kumur-kumur pakai lidah belakang yang gitu. Gho. Nah, saya biasanya nyoba ke anak-anak tuh kayak orang berkumur ya. Atau kayak orang main yang gitu. Kayak orang lagi nakut-nakutin. Ghiru. Jadi bukan gogigu ya, jangan boleh bener sih pakai G, tapi G-nya jangan G Indonesia ya, G-nya G Arab. G Arab gimana? Ada getarannya. Ghiru. Jangan gogigu ya, gitu. Jadi kalau dia bilang G, bilang R itu di awal saya benerin dulu. Oh bener. Kalau ro gimana? Roriru. Nah, dia pasti bacanya gitu. Oke benar pakai R, tapi R-nya jangan pakai R Indonesia ya, pakai R Arab. R Arab gimana? Getarannya sedikit. Roriru. Kalau R Indonesia gimana? Roriru. Biasanya. Nah, jadi kita arahin gitu. Kalau kita langsung bilang dia, oh salah. Jadi dia takut mau belajar. Kalau dibilang benar, habis itu kita arahin yang lain. Nah, dia jadinya semangat belajarnya, setengah berhasil. Kho keluar dari ujung halkum, betul sekali. Halkum atau tenggorokan, ini tenggorokan, bawah, tengah, atas ya. Jam berapa live-nya? Ya belum tuh. Coba Ustaz dari A sampai Ya biar lihat di mulunya dan lidahnya biar lebih paham perbedaannya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ra, za, sa, sha, so, lo, po, lo, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a,
Iya. Nah, itu. Jadi jarang banget sebenarnya pakai mencucu ya. Doso itu jarang, jarang banget. Hampir nggak ada sebenarnya ya, gitu. Cara menghilangkan mendal, mendal tuh apa ya? Kakak siapa tadi tuh? Sheila. Mendal, mendal tuh apa ya? Sela, kakak Sela. Apa nama YouTube-nya Ustaz? Apa ya tadi ya? Bang Ami gitu kalau nggak salah. Sebelum saya rubah sih itu namanya dulu. Bang Ami Galeri Keluarga. Tapi belum saya ubah nanti. Oh jadi nggak harus mencucu ya? Iya. Coba baca ikut huruf asli bukan ikro. Maksudnya huruf asli. Belum dapat. Iya. Kalau apa mencucu itu untuk U ya? U. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Yang gitu maksudnya. Dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad. Lad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jadi nyanyi. Saya hafal gitu gara-gara nyanyian kan. Jadi nggak harus mencucu ya. Jadi balik lagi tadi ya. U mencucunya itu di U. Baca mim suka ada le. Oh gampang itu bunda. Siapa tadi tanya? Sela. Jadi kalau mim biar nggak ada le. Misalkan alhamdu ada amadu gitu. Jadi e-nya itu tawalud. Tawalud itu kan dari beranak ya. Ada anaknya gitu. Jadi supaya enggak maka tadi saya bilang di sini, nah mana dia tadi ya? Ada jembatan. Nih, saya di sini kan bilang nih. Saya tulisnya kalau di ini istilahnya saya kasih tanda strip ini maksudnya jembatan. Jembatan maksudnya jembatan itu gimana? Jadi selesain dulu hurufnya. Ngalir dia, ngalir. Jadi alhamdu. Nah, jadi kalau versi slow motion ya, alhamdu. Jadi pas amnya tuh jangan langsung berhenti, alhamdu gitu. Jadi ngalir amdu, alhamdu. Jadi sering sekali saya membahasakan itu tahan sebentar. Tahan sebentar. Kalau tahan lama tuh gunah ya. Misalkan kayak inna, summa itu tahan lama. Tapi kalau tahan sebentar itu seperti alhamdu. Nah, jadi jangan langsung jangan langsung dilepas. Alhamdu sama juga ain. Nah, budu ngalir dia. Nah, budu gitu. Jadi ngalir. Jadi caranya tadi yang nanya biar nggak muncul tawalud atau e-nya itu tahan sebentar. Selesaikan dulu dia. Nah, kalau al panjangin dikit banget. Jadi panjangin dikit. N juga gitu. An'amta. Nah, ghairil siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi biar enggak an'amta gitu. Tahan sebentar. An'amta alaihim. Nah, gitu. Ada dikit banget gitu ngalir. Mulai kebayang ya Kakak Sela? Semoga gitu. Mau belajar izin saya susah di bagian kha. Kha itu kayak orang berdaham bunda. Coba gitu ya nyoba. Saya bilang ke anak-anak tuh kalau di TPQ ya gitu. Kha itu gimana kayak orang berdaham? Kayak orang ngorok sih, cuma kadang kalau ngorok halus lah ya, ngorok halus. Kha. Kalau kalau terlalu keras berlebihan ya. Kha terlalu berlebihan. Kha ngorok halus atau berdaham. Kha gitu.
Saya susah ain mendok nga. Oh, ke nga ya. Nga. Sebenarnya ain itu seperti a. A. Tapi kalau a kan di bawah, agak ke atas sedikit kayak orang ngedet. A. Gitu. Jadi kayak orang ngedet. Nah, gitu kalau ain tuh. Tapi dia didorong suaranya. Dorong dia ya. Jangan ditelan suaranya. Kalau orang ngeden kan ditelan suaranya. Gitu. Dorong. Dicoba ya. Kalau goin supaya nggak tawalud gimana Ustadz? Tadi ro dan so. Ro itu di sini digusi. Tempel lidahnya langsung digusi. Ro. Bilang R Indonesia. Bilang aja R Indonesia. Tapi kalau R Indonesia kan R. Bilang R Indonesia tapi langsung ditempel. R. Jadi getarannya nggak ada karena lidahnya nempel. Kalau nggak nempel bergetar dia. Kalau goin supaya nggak tawalud gimana? Sama, ditahan sejenak. Ghairil latihannya gitu. Biar belajar nahan. Nanti lama-lama dipendekin aja. Ghairil ghairil ya. Jadi go-nya itu ditahan dulu. Jangan langsung maghdu. Nah, kalau langsung dilepas dia nempel, pasti muncul dia. Ngalir, tambahin sejenak alirannya. Dikit banget. Gitu. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apalagi tanya-nanya nih. Kita sambil rehat sejenak nanya-nanya. Ini karena pakai 2 HP. Yang ini saya matikan dulu. Ya. Saya mualaf usia 60 tahun. Seperti anak-anak memang dari dasar seperti pas. Alhamdulillah ya Bunda, Masya Allah. Luar biasa ya. Ulang Ustadz, bismillah kurang di lidahnya tadi. Tadi ya, dipasang. Allahu Akbar. Pasang tripod dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas roknya tempel langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Tadi apa? Barokah ilmunya, amin. Tadi ada yang nanya apa? So tadi udah ya. L-nya dialihkan ke kiri, Ustaz. Apa L apa nih tadi lupa. Bisnya supaya tidak tawalud gimana? Semua pokoknya semua huruf mati itu ditahan sejenak. Kecuali nanti 5 huruf yang mantul ya, baju di toko, ako, abe, aja. Jadi semua yang lain itu di sama huruf hamzah kan stop. Semuanya ngalir. Bismillah. Jadi tahan dulu sejenak. Bismi. Jadi bismillah. Ya gitu. Habisin dulu S-nya. Suara S-nya tuh dihabisin dulu. Bismillah gitu. Jadi masih bingung di ikhfa kalau ngasih tahu ke anak. Nah, ini dia. Saya pernah juga. Nah, saya sharing ya. Kalau ikhfa, aduh udah mati lagi di bawah. Jadi gini. Udah deh. Jadi ikhfa, misalkan ikhfa itu nun mati ketemu fa.
Ya, nun mati ketemu fa. Rubah dia bunda atau kakak tadi, jadi pakai ditulis n. N sama F. Ya, jadi N sama F. Saya biasanya gini. Aduh, kebalik ya. Ini karena mirror ya. Ini kebalik. Jadi N sama F. Nah, jadi pas dia baca N, misalkan min fa. Nah, saya bilangnya gini. Kamu baca N, tapi mulutnya F. Baca N, tapi mulutnya F. Nah, biasanya saya bilang gitu. Jadi F kan gini, F. Fa. Jadi min fa. Jadi bukan min fa. Jadi min fa. Gitu. Saya biasanya bilang gitu. Kamu baca N, huruf mulutnya di F. Nanti kalau K misalkan mingka. Jadi kamu baca N campur sama huruf K. Mingka gitu. Jadi beda-beda setiap ifa nanti bunyinya. Misalkan huruf sin atau qul a'udzu min syarri ma khalaq kan sama shin ya. Jadi bilang N campur sama huruf shin. Mulutnya di shin tapi bilang N. Misha, misha, milsa gitu. Jadi tergantung hurufnya, apa yang huruf yang akan dibaca, mulutnya di situ. Tapi bilang N tapi mulutnya siap-siap di huruf yang berikutnya. Ketemu fa, milfa. Jadi kan F itu kan gini, fa itu kan. Jadi bilang N tapi sambil mulutnya fa. Milfa. Ya ada engnya ketemu apa aja, cuma huruf K. Kaf, mingka. Selebihnya enggak. Kalau kof juga ming tapi dia tebel. Mingko. Lidah belakangnya ikut naik. Mingko. Kalau K ang banget, angnya Indonesia. Mingka. Selebihnya ngikutin. Gitu. Penjelasannya mudah-mudahan alhamdulillah ya. Atas izin Allah ya, saya biasanya karena ketemu anak-anak ya, alhamdulillah dikasih kesempatan ketemu anak-anak ngajar ngajinya tuh kan dari 2016 ya. Jadi selalu seperti dikasih petunjuk Allah, coba sederhanakan lagi biar anak-anak mudah mengerti gitu. Saya dulu di awal-awal tuh pakai full teori bunda-bunda ya bunda. Jadi kayak misalkan kamu nggak boleh tawalud, ini begini. Terus istilah-istilah itu saya sebut semua, anak-anak malah bingung. Ini ngomong apa nih Bang Ami nih gitu. Ngomong apa nih. Jadi saya langsung rubah tuh pelan-pelan, saya rubah trial error lah ya. Sampailah di posisi yang sekarang. Jadi kalau menjelaskan tuh pakai bahasa yang mereka mudah mengerti aja dulu. Setelah mereka tertarik dengan ini, baru nanti pelan-pelan mereka jadi nanya. Apa namanya tuh? Nanya istilah-istilahnya, ini apa istilahnya, ini apa gitu. Yang catatan-catatan barusan di-spill Ustaz. Di-spill ya. Atau gini aja deh, yang mau nanti saya fotoin. Saya fotoin ya. Kalau gini susah lagi. Saya udah ngematiin HP yang satu. Gitu. Biar gambarnya lebih rapi ya. Saya fotoin aja ya. Nanti fotoin, upload di mana ya? Ya deh, di-upload di akun ini ya. Difotoin, di-upload di akun ini, nanti diambil aja. Gitu. Ntar difotoin bagi yang minta di-spill. Insyaallah ya. Kalau misalkan saya kelupaan ngupload, di DM ya bunda. Mana Ustaz? Mana Bang? Jangan panggil Ustaz. Mana Bang gitu aja. Mana Bang itunya spillnya, saya gitu catat. Gitu. Sama rekaman, coba nanti itu saya ada sih YouTube-nya biasanya ya. Nanti biar diupload di sana yang versi panjang ya. Biar bisa ditonton. Kalau di TikTok kan nggak bisa kayaknya versi panjang gitu. Maksimal berapa menit gitu.
Apa itu? Ini maksudnya spill tadi catatan-catatan, coretan-coretan belajar bareng gitu. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kalau lagi dipraktekkan masih belum pas sebut hurufnya. Sebenarnya gini ya, eh nggak masalah bagi saya. Maksudnya bagi saya, ini pendapat saya ya, bukan berarti ini menjelaskan semuanya. Selama kita sudah belajar nih maksimal nih, kita udah belajar maksimal, tapi belum bisa aja, nggak apa-apa. Berarti itu sudah yang versi terbaik kita gitu. Misalkan masih belum bisa bilang so tanpa monyong, misalkan kan biasanya orang bilang so monyong, so gitu. Ya harusnya kan so, nggak pakai monyong karena dia bukan bukan huruf bibir, tapi huruf lidah. Dia pakai lidah, bukan bibir. Nggak bisa-bisa, coba nggak bisa ya dibaca begitu aja dulu. So, si, su, misalkan gitu. So, nggak apa-apa baca aja. Tapi sambil belajar, masih sambil belajar. Bukan berarti stop di situ. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Karena saya sampai di fase titik ini yang bilang nggak apa-apa belajar aja karena saya pun juga belajar kan butuh waktu bertahun-tahun gitu. Dan sampai sekarang masih terus belajar gitu. Zal. Kadang minder nggak apa-apa. Nggak apa-apa bunda. Yang menilai kan Allah nanti ya. Maksudnya pahalanya, dosanya. Nggak berdosa juga kok insya Allah ya. Karena kita kan belajar. Malah dapat 2 pahala kata Rasul kan. Pahala belajarnya dan pahala bacanya gitu. Bilang sod mukanya harus merengut. Tahu nih di atas ada zal. Zal itu bilang z. Nanti kalau menyampaikan ke mana? Ke anak-anaknya bunda. Zal itu z. Bilang aja z. Z, kamu bisa bilang z, z. Tapi ada anak yang tidak bisa bilang z ya. Bilangnya z. Bilang z. Z itu gimana? Za. Nah, tapi nggak sampai di situ. Bilang za, tapi lidahnya dimajuin ya nak. Misalkan. Dimajuin ke depan sini. Za. Ya, bilang za tapi sambil lidahnya maju. Za. Kalau nggak maju jadi za, kalau maju jadi za. Gitu. Itu zal yang maju tadi. Makanya saya pakai rumusnya itu z tambah ujung lidah. Za, za. Kalau dibilang ujung lidah menyentuh gigi seri atas bagian depan ujung itu mereka nggak ngerti. Tapi kalau bilang Z, mereka ngerti. Zebra, nah, bilang za. Atau suara listrik, zzz, gitu. Betul nggak kalau bilang sod mukanya harus merengut? So. Enggak ya? So. Malah senyum bisa. So. Sa, so. Sel, so. Sel, so. Nah, kan bisa sambil senyum malah. Ini nih. Waalaikumsalam. Ya, gitu. Jadi sebenarnya latihannya pelan-pelan aja gitu. Gimana ya bunda? Cukup mudah ya sebenarnya ya. Sebenarnya cukup mudah. Cuma tinggal mindah-mindahin lidah doang. Posisi lidah. Campur sama bahasa Indonesia bisa kok. Ya tapi tinggal pindah-pindahin lidahnya. Jadi nggak yang serem-serem banget. Karena memang bukan serem sih. Ya kayak gitu kurang lebih. Ada lagi pertanyaan? Ya sambil rehat sejenak minum dulu. Ini kelihatan tangan kiri ya, tangan kanan. Mirroring kamera depan. Karena nanti biasanya ada yang komen kok tangan kiri. Hah? Waduh nih. TikTok ini ada-ada aja. Bisa dibilang pelanggaran. Belajar terus saat iya apa? Saya pun juga belajar terus kok, sering mantengin apa namanya tuh guru-guru TikTok yang ngajarin itu
Nyalakan. Begitu ya, biar nggak pelanggaran ya. Batu shin. Shin itu S tambah lidah tengah. Saya bilangnya gitu. S tambah lidah tengah. Jadi saya lupa lagi bawa alat peraganya. Ini anggap lidah ya. Lidah depan, tengah, belakang. Jadi lidahnya tuh ditarik gitu. Sha. Sha. Agak susah sih dilihat ya. Sha. Kayak ketarik ke belakang. Sha. Ketarik dikit. Sha. Shh. Jadi naikin dia. Shh. Shh. Jadi nggak perlu monyong sebenarnya sih. Shh. Gitu. Shh. Shh. Gitu aja. Gimana? Kebayang? Shh. Shh. Ya. Akifa, shin, shashi. Jadi ada angin yang tersebar dalam mulut. Shh. Anginnya tuh. Shh. Ya. Sebenarnya kalau semua huruf S itu sambil senyum sih. Sa, sha, sa, fo. Ya, semua senyum. Gitu, ngalir. Sambil rehat sejenak ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Ini sambil ngemil. Insyaallah, bismillah. Saya itu tipe yang apa ya? Walaupun ngajar gini lebih suka ngobrol sih jatuhnya. Kalau ngajar tuh kesannya kayak resmi banget. Kalau gini ngalir enak ya. Kayak jadi diri sendiri aja. Oke lah kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Jangan siap-siap lagi mau Jumatan kan. Nanti kita lanjut di lain waktu. Insyaallah. Makasih semuanya ya. Semoga apa yang saya sampaikan jadi manfaat. Betul, nggak apa-apa. Justru memang begitu, harus sering jawab-jawabin. Jadi nanti jadi keinget terus kan kalau sering jawab-jawabin gitu. Semangat belajarnya ya Bunda, semoga anak-anaknya nanti lebih mudah lagi belajarnya. Nanti kita sambung ya di waktu. Di sambil nanya-nanya lagi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-follow yang belum follow.